Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video saya pada depan ini akan menyampaikan hasil UGT saya yang berjudul Matan Tajwid Al-Jazariyah menurut Imam Ibnu Al-Jazari. Siapa itu Imam Al-Jazari? Imam Syamsuddin Abu Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari 1350 sampai 1429 Masehi adalah ulama besar yang diakui sebagai otoritas utama dalam ilmu al-qiraat dan tajwid. Kecerdasannya terbukti dari penguasaan lebih dari 100.000 hadis. Pentingnya kitab Al-Jazariyah dalam ilmu tajwid. Kitab klasik yang menjadi fondasi pembelajaran tajwid dan qiraat. Muqaddimah wajib sebagai pendahuluan esensial bagi setiap pembaca dan penghafal Al-Quran. Panduan komprehensif menjelaskan makhrajul huruf, sifat huruf, hukum tajwid dan kaidah maqam, struktur dan isi pokok kitab. Muqaddimah pengantar ilmu tajwid dan urgensinya dalam membaca Al-Quran. Makhrajul huruf menjelaskan 17 titik keluarnya huruf hijaiyah dari rongga bicara. Sifat huruf, karakteristik fonetik setiap huruf, membedakan satu huruf dengan yang lain. Hukum tajwid, detail hukum seperti tahkim, tarkib, idgham, ikhfa dan lain-lain untuk bacaan yang benar. Waqaf dan ibtida, kaidah berhenti dan memulai bacaan Al-Quran agar tidak mengubah makna. Contoh penjelasan makhrajul huruf. Kitab Al-Jazariyah merinci 17 titik makhraj tempat keluarnya huruf, mulai dari rongga mulut hingga tenggorokan. Setiap huruf menjelaskan dengan detail, termasuk cara pengucapan yang benar untuk memastikan kekhusyukan dan ketepatan makna dalam membaca Al-Quran. Pemahaman yang tepat tentang makhrajul huruf sangat krusial untuk menghindari kesalahan fatal yang dapat mengubah makna ayat-ayat suci. Metode pengajaran Imam Al-Jazari, matan singkat dan padat, disusun dalam bentuk ringkas agar mudah dihafal dan dipahami. Bait-bait syair menggunakan rima dan irama untuk membantu proses mengingat. Syarat mendalam dilengkapi dengan penjelasan detail oleh ulama-ulama berikutnya. Pengaruh dan penyebaran kitab Al-Jazariyah dipahami secara luas di pesantren dan lembaga Al-Quran global dan pembelajaran. Jadi kurikulum tajwid di berbagai madrasah dan universitas Islam. Tersedia banyak syarah dan terjemah, termasuk dalam bahasa Indonesia. Relevansi kitab Al-Jazariyah di era modern, pembelajaran digital, data berbagi aplikasi dan platform, pembelajaran tajwid online, menjangkau audiens global, kemudian bacaan, menjaga keaslian dan ketepatan bacaan Al-Quran di tengah era digitalisasi. Khusus tajwid online menjadi rujukan utama materi dalam kursus dan sertifikasi tajwid online. Warisan ilmu tajwid dari Imam Ibnu Al-Jazari. Matan Al-Jazariyah adalah fondasi utama ilmu tajwid yang wajib dikuasai setiap muslim.
karya Ibnu Al-Jazariyah tetap relevan dan menjadi rujukan utama hingga saat ini. Mari kita pelajari dan amalkan tajuk dengan benar demi kemuliaan Al-Quran. Baiklah, itu hasil PPT dari saya. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, apakah ada yang bertanya? Pandi. Apa saya akan bertanya? Siapa itu Ibnu Al-Jazari? Saya akan menjawab pertanyaan dari kawan saya Pandi. Siapa itu Ibnu Al-Jazari? Ibnu Al-Jazari adalah Imam Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari 1320 sampai 1429 Masehi. Dia adalah ulama besar yang diakui sebagai otoritas utama dalam ilmu qiraat dan tajwid. Kecerdasannya terbukti dari penguasaan lebih dari 100.000 hadis. Baiklah, ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini bertanya kepada apa cara pengajaran Al-Jazari? Cara pengajaran Imam Al-Jazari ada 3. Satu, matan singkat dan padat, disusun dalam bentuk ringkas agar mudah dihafal dan dipahami. Kedua, bait-bait syair menggunakan rima irama untuk membantu proses mengingat. Yang ketiga, cara mendalam dilengkapi dengan penjelasan detail oleh ulama-ulama berikutnya. Apa pengaruh penyebaran kitab Al-Jazariyah? Pengaruh penyebaran kitab Al-Jazariyah dipahami secara luas di pesantren dan lembaga Al-Quran global, menjadi kurikulum tajwid dan berbagai madrasah dan universitas Islam. Tersedia banyak syarah dan terjemahan termasuk dalam bahasa Indonesia. Baiklah, ini itu yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.